Haleluya. Amin. Salam Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur ya buat kasih kemurahannya. Tak henti-hentinya kita terus bersyukur kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita selalu bersyukur. Dan ingat, di pagi-pagi jangan dulu kemana-mana sebelum kita menyapa Tuhan. Sebelum kita bersekutu di hadapan Tuhan. Karena penting sekali kita bersekutu di hadapan Tuhan. Penting sekali pada pagi-pagi hari kita menyapa Tuhan ya. Karena sebelum kita melakukan aktivitas itu, indah sekali kalau kita ini bersekutu di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Amsal pasal yang ke-8. Kita tidak akan membaca semua ayat-ayat ini. Hanya beberapa ayat yang kita baca. Saya akan membaca ayat yang ke-13 ya. Amsal pasal yang ke-8. Saya akan membaca ayat 11 dan nanti kita akan terus juga membaca. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Sekali lagi saya ulangi. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Tema yang kami berikan pada saat ini, kami merenungkan tadi pagi sebelum kita ibadah pagi ini, saya merenungkan firman Tuhan ini sungguh luar biasa sekali ya. Aku lebih memilih hikmat. Jadi kalau seorang perempuan ditanya antara permata, emas, hikmat, kira-kira kita pilih mana? Karena hikmat itu kan gak bisa dilihat. Jadi kadang-kadang perempuan yang suka dengan perhiasan, kalau sudah mendengar kata-kata permata, wow, langsung mata itu terbelalak. Iya enggak, wanita-wanita yang ada di sini, atau ibu-ibu yang ada di rumah, para wanita yang ada di rumah, coba kita melihat permata. Wow, ada orang yang memakai permata, perhiasan permata, baik itu di lehernya, di telinga maupun di tangannya. Orang akan langsung, waduh, wow, orang itu ya cantik sekali, permatanya indah sekali. Udah langsung merasa bangga ketika seseorang itu memakai perhiasan atau memakai permata. Kebetulan saya tidak suka perhiasan. Saya lebih suka apa adanya. Karena dari kecil saya tidak suka memang perhiasan. Saya ingat waktu dibelikan perhiasan oleh ibu saya lepasin perhiasan itu dan saya tanam di dalam tanah. Supaya saya tidak lagi disuruh pakai lagi. Karena tidak suka. Tetapi bagi wanita yang suka, perhiasan atau permata itu sangat-sangat dibutuhkan dan sangat diimpikan oleh semua wanita. Apalagi kalau suaminya berkata, nanti ketika ulang tahun, nanti istriku akan aku berikan permata. Waduh, pasti ucapan syukurnya dan mengatakan aku cinta padamu ke suami itu pasti berkali-kali. Papa, sayang, terima kasih Papa kau telah berikan permata. Tetapi Salomo, kita melihat di dalam Amsal itu adalah Salomo menuliskan semuanya ini dan Salomo adalah raja yang kaya raya. Ya katakan apa? Karena hikmat itu lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Permata itu barang yang sangat indah, tidak dapat menyamainya. Apa sesuatu yang indah di dunia ini tidak dapat menyamai hikmat itu sendiri. Kenapa hikmat itu lebih berharga? Kita akan melihat firman Tuhan ini. Jadi semua ada di dalam firman Tuhan. Ketika saya merenungkan, wow, luar biasa sekali ya. Ternyata hikmat itu sungguh memang benar-benar apa yang dikatakan oleh Raja Salomo itu memang benar-benar hikmat itu lebih dari permata. Karena apa? Kita melihat di sini ayat yang ke-15. Karena aku, para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Wow, rupanya hikmat itu sungguh luar biasa. Karena raja-raja memerintah itu membutuhkan hikmat.
Kalau seorang raja atau seorang pemimpin negara tidak ada hikmat di dalam kepemimpinannya, maka ya pemerintahan itu akan hancur dengan semaunya sendiri, dengan kata-kata yang arogan dan sebagainya. Bagaimana masyarakatnya? Bagaimana istilahnya rakyat itu sendiri yang dipimpin? Pasti tidak ada kenyamannya. Tetapi kalau seorang raja itu penuh dengan hati yang bijaksana memimpin dan berhikmat dalam berkata-kata, pasti suatu negara itu akan mengalami kedamaian, ketentraman, bahkan rakyatnya akan tentram. Oh, sungguh luar biasa sekali. Jadi inilah yang dikatakan Raja Salomo, bahwa hikmat itu lebih penting daripada permata. Jadi ibu-ibu, para wanita, utamakan dulu hikmat. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana cara mencari hikmat itu sendiri. Apakah hikmat bisa dibeli? Apakah hikmat bisa ditukar dengan permata dan sebagainya? Hikmat tidak bisa dibeli. Hikmat hanya bisa dicari di dalam Tuhan sendiri. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan bisa berhikmat. Yang kedua, kita melihat di dalam ayat yang ke-16. Setelah 15, 16. Karena aku, para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Dalam penghakiman, seorang hakim memutuskan pengadilan itu sendiri, dia membutuhkan hikmat. Jika dia tidak berhikmat, wow, kacau dalam keputusannya. Maka dibutuhkanlah hikmat ketika memutuskan. Tetapi ada banyak juga para pemimpin, juga hakim, kadang-kadang tidak berhikmat. Oleh karena apa? Oleh karena uang. Nah, mereka menganggap bahwa uang itu segalanya. Ternyata tidak, bahwa hikmatlah segalanya. Mereka dikasih uang, akhirnya hikmat itu, hikmat yang seharusnya dilakukan, hilang. Dan ketika memutuskan suatu perkara, dia tidak berhikmat oleh karena uang itu sendiri. Sehingga yang seharusnya menang, kalah. Yang seharusnya kalah, dimenangkan. Hati-hati di sini. Hikmat sangat dibutuhkan di dalam memutuskan segala perkara. Maka hakim, para pemimpin, carilah hikmat terus. Terus mencari hikmat itu sendiri karena penting sekali hikmat itu. Yang berikutnya, kenapa hikmat itu penting sekali? Ayat yang ke-18. Kita melihat, kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Jadi kekayaan dan kehormatan ada padaku. Ketika seseorang berhikmat, dia akan bisa mengatur keluarganya, rumah tangganya dengan baik. Ekonomi keuangannya akan bisa diatur dengan baik. Maka orang itu akan bisa memanage keuangan ya di dalam keluarga itu. Tetapi ketika tidak berhikmat, apalagi ini seorang wanita, ketika tidak berhikmat di dalam keluarga, ketika suami gajian dikasih uang, dia tidak istilahnya bijaksana, dia tidak berhikmat. Yang terutama adalah kebutuhannya sendiri. Dia mungkin selama ini dia sedang bermimpi ketika suaminya dapat gajian dalam bulan ini, aku harus membeli ini. Maka yang diutamakan itu, dan ketika pertengahan bulan uang sudah tidak ada. Lah, semua pada bingung. Terus gimana? Nah, ini sering terjadi dalam kehidupan keluarga juga seperti ini. Karena tidak berhikmat, maka keluarga itu menjadi miskin. Karena apa yang tidak utama di dalam keluarga itu, itulah yang diutamakan. Jadi kalau seseorang yang berhikmat, ketika suami punya istilahnya gajian dan kita diberikan uang, ataupun kita gajian, seorang wanita itu juga gajian, maka dia akan memanage keuangan itu dengan benar. Apa yang utama, itu yang diutamakan. Jangan sampai istilahnya, padahal gajiku bulan ini besar, tetapi kenapa kok pertengahan bulan ini sudah nggak ada uang? Ini sering terjadi. Jadi seorang wanita langsung mengeluh oleh karena kesalahan sendiri. Tetapi kalau dia beriman, dia akan membagi keuangan itu. Dan dia akan menabung juga, menyisipkan tabungan itu. Maka dikatakan di sini di ayat 18 itu kekayaan dan kehormatan. Dan ketika seseorang juga di dalam keluarga itu tidak bisa mengontrol kata-katanya, yang terjadi adalah pertengkaran. Di mana mau dihormati? Bagaimana anak-anaknya mau menghormati? Suami istri, ketika suami dan istri itu tidak ada hikmat di dalam kehidupannya, setiap hari bertengkar, bagaimana anak-anaknya suruh menghormati? Oh, tidak ada. Jadi ada sebuah contoh seperti ini. Saya punya keluarga ini,
Jadi suami istri ini sering berantem. Anaknya tuh sering nggak ada di rumah, dia sering pergi. Terus dikatakan, kamu mau jangan nakal toh, ya saya katakan, Dok, seperti itu. Dikatakan bagi dia seperti ini. Bagaimana aku nggak melakukan semuanya ini? Orang-orang tua aja setiap hari berantem. Aku nggak betah mendengarkan kata-kata itu. Maka di dalam keluarga itu tidak bisa anak-anak ini menghormati orang tua. Ini ingat, bapak-bapak, ibu-ibu harus diperhatikan sungguh-sungguh. Sebelum kita istilahnya menjadi pemimpin pun juga seperti itu. Harus berhikmat, karena kalau tidak berhikmat, dia tidak akan dihormati. Jadi kehormatan itu ada ketika seseorang itu memiliki hikmat. Para pemuda-pemuda dalam berkata-kata, dalam mengatur keuangan, harus berhikmat. Jangan sampai pada saat masih muda ya, ini yang juga sering saya dengar dari pemuda-pemuda itu, padahal mereka memiliki gaji yang besar, tetapi pada saat mereka mau menikah nggak ada uang. Saya harus bergumul dan mereka akhirnya hidup bersama. Saya katakan, kalian harus secepatnya menikah, masih ngumpulkan uang dulu lah, selama ini uang-uang itu kemana? Hati-hati di sini. Jadi pemuda-pemudi tidak hanya orang tua, harus berhikmat. Maka hikmat itulah yang akan menolong kita. Bagaimana caranya? Nanti kita akan melihat di sini bagaimana caranya supaya kita berhikmat itu. Yang berikutnya, ayat yang ke-19. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Buahku. Jadi ketika seseorang berhikmat itu menghasilkan buah yang melebihi dari emas. Buahnya apa? Pasti jadi kebaikan. Tidak ada kejelekan. Ketika seseorang berhikmat memiliki buah-buah yang bisa memberkati orang lain. Dan buah itu lebih dari permata, lebih dari emas. Dan ini kalau kita melihat emas itu kan indah, permata itu indah, tetapi ini lebih dari emas itu sendiri. Seharusnya inilah yang kita kejar. Seharusnya inilah yang kita cari. Yang terus kita kejar mendapatkan hikmat itu sendiri. Kalau semua orang berhikmat, saya merenungkan begini. Kalau semua orang berhikmat, pasti tidak akan ada pertengkaran. Pasti tidak akan ada peperangan. Karena semua berhikmat, jadi ketika mau berkata-kata, berhikmat. Tapi ada yang saya pernah dengar itu seperti menurut hikmat saya. Saya kurang setuju sih kalau menurut hikmat saya, karena hikmat itu ya hanya dari Tuhan sendiri. Jadi kalau kita mengatakan hikmat saya itu kurang pas. Jadi menurut saya, menurut pikiran saya seperti itu. Tetapi menurut hikmat dari Tuhan, hikmat. Jadi kalau kita dapatkan hikmat itu dari Tuhan ya. Hikmat sangat penting sekali. Mari kita terus mencari hikmat itu sendiri. Bagaimana kita bisa mencari hikmat itu supaya kita mendapatkannya? Ayat 7, ayat 20 dikatakan, aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan. Kita masih, mengapa kita perlu berhikmat? Aku berjalan, jadi hikmat itu berjalan di dalam kebenaran. Kalau kita berhikmat, jalan kita pasti benar. Kita tidak akan menempuh jalan yang tidak baik. Pekerjaan pun pekerjaan yang baik. Tidak tipu sana sini. Nah, kalau sudah tipu sana sini, itu namanya tidak berhikmat. Karena bisa merugikan orang lain. Tetapi kalau kita berhikmat, kita akan melakukan kebenaran itu sendiri. Jadi hidup kita benar. Pekerjaan kita benar. Dalam setiap memutuskan istilah segala sesuatu, kita berhikmat, kita minta petunjuk dari Tuhan. Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Apakah pekerjaan ini baik? Apakah pekerjaan ini tidak baik? Waduh, dalam masa-masa pandemi ini susah. Kalau kita harus mencari pekerjaan yang baik, yang benar. Kira-kira bagaimana? Ya udahlah, pokoknya yang penting kita bisa bekerja. Jangan, sebagai anak-anak Tuhan, harus tetap dalam jalan yang benar. Itu dalam pekerjaan, apapun yang kita putuskan, apapun yang kita lakukan, harus tetap ada di jalan yang benar. Tidak boleh kita melenceng dari firman Tuhan. Maka Tuhan akan membuka jalan kok. Jadi jangan istilahnya takut dan khawatir kalau seandainya aku melakukan kebenaran, kejujuran, apalagi kalau dalam usaha ya.
kalau jujur itu pasti untungnya sedikit sekali. Maka rugi dah. Istilahnya sudah berjuang, sudah sewa tempat, sudah ini dan sebagainya. Kalau kita jujur pasti itu rugi. Tetapi ingat bahwa berkat yang kita terima tidak akan membawa kebahagiaan kalau kita istilahnya tidak benar di dalam pekerjaan kita. Hati-hati seorang pedagang di sini. Saya anaknya pedagang, jadi saya tahu dulu orang tua saya belum bertobat itu yang selalu mengatakan seperti ini. Jadi kalau saya berbelanja, itu ada orang atau pedagangnya berkata sebenarnya, ya untuk mbak lah, untuk ibu lah, segini. Itu sudah yang paling murah. Wah, kita kan senang kalau digituin ya, kita senang sekali. Oh ya terima kasih, ya Angga mbak saudaraku, maka tak kasih murah. Wah senang sekali. Padahal ini adalah trik-trik seorang pedagang, karena saya anaknya pedagang. Saya sering mendengar orang tua saya seperti ini. Ya udahlah, itu yang paling murah, untuk kamu segitulah. Nanti kalau untuk orang lain tidak segitu. Padahal situ untungnya udah besar loh. Dan ini saya tahu karena triknya pedagang seperti itu. Saya anaknya pedagang, jadi mengerti. Tetapi hal ini, trik-trik seperti ini kita tidak berhikmat. Kita menuju istilahnya jalan yang tidak benar. Kalau kita berhikmat, pasti kebenaran itu ada pada kita. Ya maklum orang tua saya dulu belum bertobat, sehingga melakukan hal itu. Tetapi kalau kita sudah bertobat, apapun pekerjaan kita, kita harus di dalam jalan yang benar. Tidak boleh melakukan istilah manipulasi, tipu sana sini dan sebagainya. Kita tetap harus berpegangan kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Petunjuk dari Tuhan. Maka kita akan memiliki hikmatnya. Yang berikutnya, ayat yang ke-22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Wow, hikmat itu ternyata sudah ada sejak dulu. Dan siapakah hikmat itu sendiri? Yang memiliki hikmat itu sendiri siapa? Dalam penciptaan ada hikmat di situ. Dan di dalam penciptaan hikmat bersama-sama di situ. Hikmat itu, yang berhikmat itu sendiri adalah hanya Tuhan sendiri. Jadi kita kalau mau berhikmat ya minta sama Tuhan. Kita mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, bagaimana sekarang cara kita mendapatkan hikmat itu sendiri? Ayat 13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Takut akan Tuhan. Ini yang penting sekali. Takut akan Tuhan. Terus bagaimana caranya takut akan Tuhan? Apakah kita istilahnya menjauhi Tuhan? Atau kita bersembunyi? Takut akan Tuhan ya artinya bahwa kita ini selalu ada di dalam awasan Tuhan ya. Kita merasa bahwa kita selalu diawasi oleh Tuhan. Maka kita akan memiliki rasa tenang di hadapan Tuhan. Oh Tuhan ada di mana-mana. Jadi Tuhan ada di mana bukan malah ketakutan. Oh Tuhan ada di mana-mana, mengontrol hidup saya. Kita merasakan itu semuanya. Dan yang terutama adalah untuk mencari hikmat itu kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan inilah sumber dari hikmat itu sendiri. Nah ketika kita setiap hari membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka kita akan memperoleh hikmat itu sendiri. Maka kita akan memiliki hati yang bijaksana. Itulah yang kita butuhkan. Yang dibutuhkan oleh semua orang, para pemimpin, para pengusaha, dan semuanya itu membutuhkan hikmat itu sendiri. Kalau kita lepas dari firman Tuhan, maka hikmat kita ya hikmat dunia. Apakah hikmat dunia sama dengan hikmat dari Tuhan? Tentunya tidak sama. Dan kita membutuhkan hikmat yang dari Tuhan. Karena kalau kita sudah mendapatkan hikmat, maka semuanya akan kita peroleh. Raja Salomo, seorang yang kaya raya, itu semua kekayaan itu tidak ada artinya. Jadi hikmat, Raja Salomo selalu mengajarkan hikmat itu yang utama. Raihlah hikmat. Hikmat terus. Karena disitulah ada kekuatan yang luar biasa yang dari Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita terus mencari hikmat, mengejar hikmat. Dengan cara bagaimana? Dengan cara membaca firman Tuhan. Kalau kita jarang membaca firman Tuhan, tentunya bagaimana kita mendapatkan hikmat itu sendiri. Bagaimana dia istilahnya melihat atau mendengarkan hikmat itu sendiri yang dari Tuhan. Tentunya tidak bisa.
Tetapi ada banyak istilahnya membaca firman Tuhan itu kok rasanya malas dan sebagainya. Apalagi kalau sudah mendengarkan firman Tuhan, firman Tuhan lagi. Tapi sebetulnya itu penting sekali. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saya dulu istilahnya di agama yang dulu itu saya istilahnya setiap hari itu membaca sehingga sampai khatam. Itu kalau di agama seberang ya sampai khatam, sampai selesai. Alkitab itu dibaca sampai selesai dan diulang lagi sampai selesai. Kalau dikatakan khatam berapa kali, wah itu sungguh istilahnya sudah berkali-kali, itu luar biasa sekali. Tetapi orang Kristen, saya mau bertanya di sini, mungkin Amel sudah berapa kali khatam atau selesai dari Kejadian sampai Wahyu selama menjadi orang Kristen? Kira-kira sudah berapa kali? Ya, Amel tidak ingat, tetapi sudah pernah selesai. Nah, kalau kita mengingatnya, membaca itu pasti ingat ya, saya sudah berapa kali selesai membaca Alkitab. Nah, Ina mungkin berapa kali? Nah, ada yang baru 1 kali. Selama percaya, kita menjadi orang percaya, itu baru 1 kali. Mungkin Erwin berapa kali? 3 kali. Padahal kalau kita selesaikan membaca Alkitab ini, itu tidak ada istilahnya 1 tahun. Itu sudah bisa selesai. Tidak ada 1 tahun. Jadi kalau kita sudah menjadi orang percaya itu 12 tahun tentunya, ya paling tidak 12 kali udah selesai membaca Alkitab. Kalau seandainya terus dibaca, banyak orang percaya yang memiliki hikmat. Banyak orang Kristen yang memiliki hikmat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang di rumah, sudah berapa kali membaca firman Tuhan sampai selesai? Kita lihat berapa tahun kita percaya kepada Tuhan. Mari pada saat ini, kalau ada yang belum selesai, selesaikanlah. Karena ada saatnya kita nggak bisa membaca firman Tuhan. Ada saatnya kita tidak bisa membuka firman Tuhan. Ada saatnya kita sudah tidak ada kesempatan lagi membaca firman Tuhan. Mau diulang, nggak bisa lagi. Penyesalan di kemudian hari. Jadi mumpung masih ada waktu sekarang, mari kita membaca firman Tuhan dan mari kita dapatkan hikmat yang dari Tuhan itu sendiri, dari firman Tuhan itu sendiri. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Ibu-ibu jangan hanya, para wanita jangan hanya mengejar istilahnya memimpikan permata, tapi mimpikan sekarang ini hikmat. Saya setiap hari selalu berdoa, Tuhan tambahkan hikmat, Tuhan tambahkan hikmat. Karena dengan hikmat itu sendiri sebagai gembala, apalagi sebagai gembala pendeta, istilahnya pemimpin rohani, sangat penting sekali di situ. Mari pada saat ini kita terus membaca firman Tuhan supaya kita mendapatkan hikmat yang dari Tuhan. Kita akan masuk dalam doa-doa kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita angkat satu pujian.